Halo sahabat pencinta anggrek dimanapun berada, bertemu lagi di channel AA Orchid. Di kesempatan video kali ini saya sedang melakukan aktivitas di kebun saya, melakukan perawatan anggrek kesayangan saya. Namun selain saya akan videokan apa yang saya lakukan di kebun saya akan bahas mengenai satu pertanyaan yang sering diajukan oleh para pecinta anggrek, terutama para pecinta anggrek pemula ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mengalami masalah yang sama, mungkin bisa disimak video ini, yaitu setiap saya beli anggrek itu kok mati, kemudian beli lagi mati lagi, dan seterusnya. Dan ini seringkali dihadapi oleh para pecinta anggrek ketika membeli anggrek, kemudian anggreknya ternyata mati. Nah, ini juga pernah saya alami ya dulu ketika awal-awal saya menanam anggrek. Persoalan ini sering kali muncul ya. Nah, seperti apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin saya akan share pengalaman-pengalaman saya, dan barangkali mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman lain atau punya tips lain. Silahkan nanti disampaikan melalui kolom komentar di bawah ya. Oh ya, yang sedang saya lakukan ini adalah melakukan pemupukan anggrek dengan cara perendaman. Karena ini di musim kemarau seperti ini, anggrek-anggrek di tempat saya sangat kering, sehingga saya lakukan pemupukan dengan cara perendaman ini. Untuk video pemupukan dengan cara perendaman ini pernah saya upload di video terdahulu. Nanti saya sampaikan di linknya di kolom deskripsi. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah melihatnya bisa melihat video di link tersebut. Ya, kembali ke pertanyaan tadi, kenapa setiap kita beli anggrek kemudian kita tanam dan kemudian mati. Nah, yang menurut pengalaman saya ya, penyebabnya ini yang pertama adalah mengenai lingkungan. Jadi biasanya kalau kita beli anggrek itu, terutama anggrek-anggrek yang kita beli dari nursery besar ya, itu biasanya kondisinya sangat subur sekali ya. Jadi biasanya sangat subur, gendut-gendut, seger-seger, kemudian bunganya juga lebat ya. Nah, kemudian kita seneng, kita beli, kita bawa pulang, dan setelah di rumah ternyata kemudian bunganya rontok, kemudian daunnya mulai menguning, dan akhirnya mati. Nah, yang saya amati ini penyebab pertama adalah faktor lingkungan. Kita tahu bahwa di nursery atau di kebun-kebun yang besar itu biasanya sudah menerapkan ya SOP ya, standar operating procedure, penanaman anggrek yang lingkungannya ini benar-benar sangat ideal. Nah, sangat ideal ini faktor agroklimat sangat diperhatikan. Dari mulai lingkungannya yang tertutup, sehingga hama tidak bisa masuk, kemudian sinar mataharinya benar-benar diatur sehingga intensitas cahayanya sesuai betul dengan kebutuhan si anggrek. Kemudian suhunya juga benar-benar diperhatikan, suhunya juga ideal buat anggrek. Kemudian pemupukannya, penyiraman dan lain sebagainya ini benar-benar diatur sesuai dengan kebutuhan tanaman anggrek. Nah, ini yang membuat anggrek-anggrek yang berasal dari nursery atau ya kebun-kebun yang besar itu menjadi sangat subur dan sangat menyenangkan kalau kita lihat. Kemudian setelah berbunga kan biasanya dilepas ke pasaran, kemudian dijual. Nah, kemudian sampailah ke tangan pecinta anggrek, termasuk ya saya juga dulu ya. Nah, pada saat itu, lingkungannya kan berubah. Lingkungan berubah menjadi lingkungan yang mungkin tidak seideal ketika di nursery ya, atau di greenhouse ya. Nah, itu tidak seideal itu, sehingga anggrek juga butuh penyesuaian atau adaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, manakala lingkungan yang baru ini tidak ideal, tidak sesuai dengan kebutuhan si anggrek, maka ya tentu saja anggrek ini akan menjadi stres. Nah, menjadi stres ini kemungkinannya bisa kemudian survive karena dia menyesuaikan dengan lingkungan baru, kalau lingkungan itu masih bisa
ditoleransi atau dalam batas-batas toleransi. Ini masih bisa survive, kemudian masih bisa bertahan sampai nanti berbunga lagi. Nah, namun ketika lingkungan yang baru itu tidak ideal, misalnya kalau terlalu lembab atau sinarnya terlalu banyak atau malah kurang sinar dan lain sebagainya, ini yang menyebabkan anggrek-anggrek yang kita beli ini menjadi kemudian stres dan akhirnya terserang penyakit. Nah, manakala terserang penyakit kita juga tidak tahu mungkin ya, karena kita pemula ya, tidak kita semprot fungisida, tidak kita semprot insektisida, tergantung kondisi tanahnya seperti apa. Nah, itu akhirnya tanamannya menjadi semakin nggak sehat, akhirnya kurus. Taunya kita kurus itu karena tidak kita pupuk. Nah, kita gajar terus pakai pupuk. Akhirnya yang kita dapatkan bukan anggrek tambah gemuk, tapi malah akhirnya mati. Nah, ini penyebab pertama. Yang kedua, mungkin kalau kita beli dari nursery itu media tanamnya adalah moss putih atau media-media tanam yang banyak menyimpan air. Nah, kebanyakan kita itu lebih senang menyiram tanaman. Jadi di beberapa tutorial itu saya sering baca itu menyiram anggrek berapa kali, sehari 2 kali. Kalau menurut saya ini terlalu banyak, karena anggrek itu bisa menyimpan medianya itu bisa menyimpan air dalam waktu yang lama. Kalau sehari 2 kali kita siram, tentu saja akan over air, sehingga akar-akarnya ini akan jadi busuk, sehingga ya lama-lama akan mati. Nah, ini penyebabnya. Jadi lebih banyak karena over air daripada kekurangan air. Jadi kalau kita menyiram, sebaiknya nyiram ketika memang medianya sudah kering ya. Jangan disiram ketika medianya masih basah. Penyebab selanjutnya anggrek bisa mati ketika habis dibeli itu karena over pupuk. Nah, ini sering juga diceritakan ya, teman-teman pemula sering tanya ke saya ya, Om, ini pupuknya bagus nggak pakai ini? Jadi anggreknya itu baru ada 3-4 pot, tapi dia sudah nyari-nyari pupuknya itu ada 5 macam lebih. Ini teman saya pernah ya kayak gitu, pernah nanya, pupuk ini bagus nggak, pupuk ini bagus nggak? Loh, anggreknya aja baru 3 pot, tapi dia sudah cari referensi pupuk yang bagus buat anggrek itu apa aja. Jadi semua dipakai. Jadi ini malah justru membuat anggrek kita itu tidak sehat dan mati. Jadi pemupuk anggrek itu termasuk tanaman yang sangat lambat ya menyerap nutrisi. Jadi kalau kita pupuk kebanyakan ya tidak akan efektif, karena dia memang nyerapnya juga tidak cepat ya. Jadi kalau dihajar terus, dikasih makan terus, tapi dia sendiri secara alaminya memang tidak cepat menyerapnya, ya sama aja. Jadi pemupukan ini sebaiknya dijaga, jangan sampai terlalu sering, apalagi nanti pupuk kimia. Kalau kita sering pupuk kimia, keseringan, bahkan mungkin dosisnya juga over, justru akan mati. Ini saya pernah alami sendiri dulu. Saya pernah beli anggrek bulan, karena anggrek bulan juga lama ya pertumbuhannya. Kok lama ya, nggak cepet-cepet gede ya. Saya hajar pakai pupuk kimia, bukannya tambah subur, tapi malah gosong karena dia terlalu banyak pupuk. Nah, ini jangan sampai ya terjadi bagi teman-teman. Jadi bagi yang baru saja beli anggrek biar pengen subur atau gendut, ini jangan terburu nafsu ya, atau terlalu ingin untuk mempus anggrek ini cepat besar. Yang penting adalah lingkungannya aja, lingkungannya diperhatikan. Anggrek ini jenisnya apa, dia suka panas apa teduh dan lain sebagainya. Ini cukup dia senang air apa enggak, airnya seberapa. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jangan pupuk yang bagus apa ya, mungkin ada beberapa pupuk yang memiliki kualitas yang bagus, yang bisa memberikan stimulasi kepada anggrek untuk tumbuh lebih bagus. Tapi ini bukan yang utama ya. Kalau menurut saya pribadi, mungkin teman-teman punya pendapat yang lain. Ini bukan yang utama. Yang utama itu adalah faktor lingkungan.
sesuaikan anggrek kita dengan lingkungan yang baik, dikondisikan dengan lingkungan yang baik. Seperti kita lah, kita manusia ya, misalkan kita tinggal di rumah yang mungkin sumpek, yang mungkin sirkulasi udaranya tidak bagus, kita dikasih makan yang enak pun mungkin kita tidak akan nyaman ya, nggak akan lezat untuk makannya. Tapi kalau kita di lingkungan yang bagus, suasananya menyenangkan, kita makan apapun juga akan lezat dan mungkin akan jadi bermanfaat bagi tubuh kita. Nah itu ya teman-teman, sekedar sedikit pengalaman saya mengenai anggrek yang mati ketika habis dibeli. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti di lain kesempatan jika ada yang kurang akan kita tambahkan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.